ya tadi saya udah ini juga karena harga kan lagi nggak terlalu bagus 16.500. Kalau saya teman-teman mau main panjang oke. Invest panjang menurut saya sih oke ya. Cuman kalau misalnya short term laporan keuangan second quarter harusnya nggak terlalu bagus ya. Jadi itu yang jadi pertimbangan. MAPA ini long term harusnya masih oke sih ya buat MAPA ya. Laporan keuangannya sebenarnya positif ya. Laporan keuangannya positif. Tren buat yang ke sports related, ke wellness related tuh lagi lumayan bagus. Harusnya sih positif ya. Laporan keuangan juga kemarin di first quarter juga bagus. Masih menarik sih MAPA ya. Indofood kayaknya lebih ke ICBP-nya. Kalau saya sih Peer masih lebih ke ICBP-nya. Concernnya masalah bisnis plantation sama yang di Bogasari ya. Ini agak lumayan tough ya bisnisnya ya. Pani ya ini concernnya mungkin dari sisi dividen itu tadi ya. Dividen itu nggak se-wow yang dibayangkan. Cuma emang saya property related kayaknya belum belum terlalu ini sih. BBB, nah ini menarik ya. Ini BBB kan sebenarnya ada ekspektasi buat jadi turnaround company. Laporan keuangannya makin lumayan bagus ya. Saya kemarin baru ketemu juga sama manajemennya. Jadi beberapa hal yang bisa di-highlight itu first quarter itu bisa dibilang itu one off. Bukan one off ya, gimana ya bilangnya? First quarter itu ada credit cost mereka turun banyak. Cuman kalau kita ngelihat yang di atas revenue, misalnya kayak loan mereka turun. Kenapa? Karena emang mereka batasin dulu. Dari sisi funding cost itu kayaknya belum kemana-mana. Komposisi kasanya sama. Cuman yang bikin laporan keuangannya positif itu adalah mereka punya credit cost atau risiko. Nah itu kan NPL mereka turun kan, NPL mereka turun. Cuman yang bikin si credit cost-nya itu turun lumayan banyak, itu adalah salah satunya masalah provisi sebenarnya. Jadi kemarin saya ngobrol sama manajemen, jadi biasanya tuh kalau mereka kayak kasih kredit, itu mereka langsung cadangin 10% dulu. Karena kan mereka banyak kayak new borrowers baru, eh, regulasi mereka bilang, oh udah nih kalau misalnya baru kita kasihnya 10%. Nah, auditor mereka bilang kalau misalnya di posisi sekarang, oh ini udah oke nih, expected credit loss-nya lebih rendah, probability of default-nya lebih rendah. Jadi mereka cadangin 6,7%. Dari yang 10-nya 10% jadi 6,7. Nah, akhirnya muncullah ada namanya kan ada reversal kan, reversal dari provision. Bayangin saya dulu misalnya ada kredit 100 miliar, saya masukin 10. Dia masih ongoing nih jalan gitu ya. Oh, ternyata resikonya lebih rendah. Jadi kita cuma cadangin 6,7 aja. Nah, masuklah. Itu namanya ada reversal. Nah, jadi itu sih. Um, jadi itu ya, sebenarnya secara struktural tuh belum yang kayak wow banget gitu ya. Dari sisi credit cost aja mereka untungnya. Cuman kalau jangka panjang teman-teman kayaknya masih bisa liatin sih ya, ini BBB ya. Ini upside-nya banyak. Analis di Bloomberg pun targetnya 607. Menariknya gini sih, buat company-nya dari sisi bisnis yang menarik tuh, dia tuh mainnya banyak kan di consumer loan. Dulu tuh dia banyak pakai Akulaku. Cuman Akulaku nih sama OJK kayaknya jangan dulu. Nah, akhirnya mereka bikin lah aplikasi Neoloan Direct. Udah dikembangin, digenjot dari Juni tahun lalu. Nah, itu consumer loan tipikal yang bunganya ngasih 70%. 70% buat bisnis ini ya, itu tinggi sih ya buat si BBB ya. Jadi itu menarik sih ya teman-teman ya, boleh coba liatin ya si BBB ya.